Ini dia 7 rekomendasi film tentang TNI yang wajib ada di dalam list daftar film kalian di hari libur. Jadi yang pertama itu Merah Putih. Latar cerita film ini diambil berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 saat terjadinya peristiwa agresi militer Belanda I kepada pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Tengah. Film Merah Putih ini menceritakan tentang sekawanan karakter fiktif yang menjalin persahabatan sebagai kadet militer dan selamat dari pembantaian oleh tentara Belanda. Mereka kemudian berperang sebagai tentara gerilya di pedalaman dengan diwarnai konflik karena perbedaan sifat, status sosial, etnis, budaya, dan agama. Di posisi kedua ada Darah Garuda. Darah Garuda atau Merah Putih kedua ini adalah film drama fiksi historis Indonesia yang dirilis tahun 2010 dan bagian kedua dari rangkaian film Trilogi Merdeka yang merupakan trilogi film perjuangan pertama di Indonesia. Nah, film ini disutradarai oleh Yadi Sugandi dan Conor Alin. Darah Garuda sebagai lanjutan dari film Merah Putih. Namun, kali ini produksinya berkolaborasi dengan Media Desa Indonesia milik Hasim Joyohadi Kusumo. Di posisi ketiga itu Hati Merdeka yang dirilis pada tanggal 9 Juni tahun 2011. Hati Merdeka ini sebagai lanjutan dari film Darah Garuda yang film ini diproduksi oleh kolaborasi Media Desa Indonesia milik Hasim Joyohadi Kusumo dan rumah produksi film internasional Market House milik Rob Elin dan Jeremy Stewart. Latar belakang cerita film ini diambil berdasarkan masa revolusi awal Indonesia pada tahun 1948. Cerita film ini berputar di sekawanan karakter fiktif yang menjalin persahabatan sebagai kadet dan selamat dari pembantaian oleh tentara Belanda. Mereka kemudian berperang sebagai tentara gerilya di pedalaman dengan diwarnai konflik karena perbedaan sifat, status sosial, etnis, budaya, dan agama. Yang keempat ada Badai di Ujung Negeri. Badai di Ujung Negeri ini adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 29 September tahun 2011 yang disutradarai oleh Agung Sentausa serta dibintangi oleh Arifin Putra dan Astrid Tiar. Badai adalah seorang marinir yang ditugaskan di pos jaga perbatasan Indonesia di sebuah pulau di Laut Cina Selatan atau Pulau Bintan. Penemuan mayat misterius mempertemukannya kembali dengan Joko, sahabat lama, yang ditugaskan di kapal KRI. Di posisi kelima ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah film biopik Indonesia tahun 2015 yang menceritakan tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini seorang pemimpin perang gerilya yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia walaupun menderita penyakit paru-paru. Film ini dirilis di bioskop Indonesia tepat 10 hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70 pada tanggal 27 Agustus tahun 2015. Belanda menyatakan secara sepihak sudah tidak terikat dengan perjanjian Renville, sekaligus mengatakan pemberhentian gencatan senjata pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Jenderal Simon Spoor, Panglima Tentara Belanda, memimpin agresi militer yang kedua menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik. Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Jenderal Sudirman yang sedang didera sakit berat melakukan perjalanan ke arah selatan dan memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Kemudian Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Dari kedalaman hutan, seorang Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada dan kokoh berdiri bersama tentara nasionalnya yang kuat. Panglima Besar Jenderal Sudirman membuat Jawa menjadi medan perang gerilya yang sangat luas, membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Kemanunggalan TNI dan rakyatlah akhirnya memenangkan perang dengan ditandatangani perjanjian Rome-Royen. Isinya kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia seutuh. Karena Merah Putih Memanggil tahun 2017. Merah Putih Memanggil adalah sebuah film dari Indonesia dengan genre action, diperankan oleh aktris dan aktor berbakat Indonesia berdarah Batak, yakni Prisia Nasution, Maruli Tampu Bulan, dan Restu Sinaga, serta beberapa pemain film lainnya. Film ini bercerita tentang pasukan Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai wakil Indonesia dalam misi penyelamatan warga negara Indonesia dari aksi teroris internasional. Usung tema tentang patriotisme dan nasionalisme kegigihan TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 2017.
Film ini memiliki latar belakang di dua negara, yakni Indonesia dan satu lagi adalah Tongo, sebuah negara fiktif yang sengaja dibuat dalam film ini. Yang ketujuh, Serigala Langit. Serigala Langit adalah film drama aksi Indonesia tahun 2021, disutradarai oleh Reka Wijaya dan didukung oleh TNI Angkatan Udara. Film ini dibintangi oleh Deva Mahendra, Yosi Sudarso, Bunga Jelita, dan Anya Geraldine, serta Dian Sidi. Film ini bercerita tentang Gading Panther Baskara, seorang penerbang pesawat tempur TNI AU di Skadron 10 Serigala Langit, yaitu skadron fiktif. Selama ini ia selalu menjadi yang terbaik di Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbang TNI AU, sehingga membuatnya merasa bisa melakukan hal yang sama di Skadron Serigala Langit. Itu dia rekomendasi 7 film TNI versi Babinsa Milenial. Jika kalian sudah menonton, silakan komen di bawah untuk nilai dari 7 film tersebut. Itu saja, selamat berweekend. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, kalian share dan follow. Jika film ini kalian suka, silakan like. Jika kalian punya tambahan, silakan kalian berkomentar di kolom yang sudah disediakan di bawah. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.